Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azzaikumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan suatu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu dipahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Pesan ini disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya seorang muslim punya dua kewajiban. Yang pertama mempelajari ilmu syar'i, lalu setelah mengetahui ilmu syar'i maka yang kedua adalah mengamalkan ilmu syar'i. Karena inilah yang akan menuntun dari setiap amal-amal kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Tidak sekadar kita mencari ilmu selesai, tetapi kemudian tidak mengamalkan ilmu. Maka wajib kita mengamalkan di dalam ilmu. Karena ilmu itu nanti akan menjadi penuntun dari setiap amal-amal ibadah kita. Itu menjadi lurus. Dan itu pembuktiannya di dalam sebuah amal. Makanya ketika seorang sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal, sedangkan amal itu adalah pengikutnya. Artinya setiap amal itu menjadi saleh, menjadi benar, dan bentuk pembuktian di dalam kebenaran sebuah amal maka itu didasari dengan ilmu yang menjadi penuntunnya. Sehingga kalau tidak berdasarkan ilmu, setiap amal-amal ibadah kita ini menjadi rusak, menjadi rusak. Sebab setiap yang menjadikan ibadah kita kalau tidak tegak di atas ilmu itu menjadi rusak. Dan ini juga pernah disampaikan oleh seorang pemimpin sekaligus ulama, ya, artinya
Beliau ini dikenal sebagai Umar bin Abdul Aziz karena menyatakan man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksaru mimma yusli. Man abadallaha bi ghairi ilmin, dan siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, kana ma yufsidu aksaru mimma yusli, maka kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Ikhwani fillah, jazakumullah khair. Hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam kajian kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah bi Fahmi Sahaba radhiyallahu anhum, dengan edisi Indonesia, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, oleh Syekh Jamil Zainu. Dan hari ini kita akan melanjutkan di dalam kajian tentang syirik besar. Jadi terakhir itu kita sampaikan tentang ta'rifus syirki, itu sudah kita sampaikan ya. Jadi penjelasan tentang definisi apa itu syirik ya, mungkin antum masih punya catatan di dalam penjelasan apa itu syirik di dalam definisinya sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama akhir. Nah, sekarang kita akan sampaikan dari penjelasan apakah syirik besar itu. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita sampaikan tentang takrifnya ya, sampai kepada penjelasan di dalam syirik itu seperti apa ya, itu sudah Allah sampaikan. Bahkan dalam syirik itu sendiri ya, sebagaimana dalam penjelasan para ulama termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan, syirik di zaman sekarang itu dengan dibandingkan syirik pada zaman dahulu itu beda. Kalau zaman dahulu kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, hanya pada saat mereka orang-orang kafir Quraisy itu dalam kesenangan mereka melakukan kesyirikan. Tetapi mereka ketika mendapatkan kesusahan, mereka hanya ingat kepada Allah Ta'ala saja di dalam rububiyahnya. Beda dengan zaman sekarang ini, kata beliau, syirik itu terus menerus dilakukan dan berbagai macam di dalam jenis-jenis kesyirikan ya. Kalau dijelaskan tentang syirik itu kan jenis secara garis besarnya adalah ada syirik rububiyah, ada syirik uluhiyah, ada syirik asma wa sifat. Sementara di dalam macamnya ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dan ini kalau nggak salah sudah pernah Anda sampaikan pertemuan yang pertama. Nah, sekarang kita akan sampaikan, antum yang membawa kitab bisa dibuka halaman 22 akhir. Apakah syirik besar itu? Ya, apakah syirik besar itu? Itu ada di halaman 22. Lalu dijawab oleh Syekh Jamil Zainu, syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah, seperti menyeru atau berdoa kepada selain Allah, mencari keberkahan dari orang yang mati, atau meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir ya, tapi dia tidak hadir, tidak mendengarnya. Sebelum kita baca di dalam dalilnya di bawah ini, maka apa yang disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu di sini, syirik besar ini salah satu ya, salah satu di dalam macamnya syirik besar, bagiannya. Maka beliau sampaikan di sini ada dua. Yang pertama adalah ketika orang itu beribadah kepada selain Allah, seperti menyeru berdoa kepada selain Allah, mencari keberkahan ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, atau orang yang minta tolong kepada orang yang masih hidup tetapi orang itu tidak hadir di hadapannya. Nah, ini kita akan jelaskan dua-duanya ya. Maka disebutkan dalilnya terlebih dahulu, nanti kita akan sampaikan ya dari dua yang disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu ini. Maka dalilnya tentang syirik besar itu
adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan satu apapun. Kemudian sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa terbesar dari yang paling besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, dua dalil ini sungguh sudah mencukupi dalam penjelasan tentang syirik kepada Allah Ta'ala. Itu adalah al-kabair, ya, dosa yang paling besar. Jadi kalau disebutkan al-kabair, ya, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu adalah asyirku billah. Bahkan para ulama juga menjelaskan adlamud dzulmi, ya, syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim, ya, kezaliman yang paling zalim itu adalah syirik akhir, ya. Dan kalau disebutkan tentang dalil-dalil bahwasanya di dalam perbuatan syirik ini banyak sekali akhir, ya, banyak sekali. Belum lagi bicara tentang, ya, bagaimana syirik ini sampai bisa merusak amal ibadah kita, sampai merusak amal ibadah kita. Amal ibadah kita itu sampai habis, ya, yang pernah kita lakukan selama ini, ya, ibadah yang kita, ya, kumpulkan selama ini itu akan habis jika ada orang yang melakukan dosa syirik besar. Jadi tidak saja amal pada saat itu dia dihabiskan, tetapi juga amal-amal ibadah yang sebelumnya yang pernah kita lakukan dengan susah payah kita mengumpulkan dari setiap ibadah kita lagi, itu maka nanti akan habis, akan hilang, akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala gara-gara kita melakukan perbuatan dosa syirik besar. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan perbuatan syirik, sungguh akan kami hapuskan amalmu dan jadilah kamu orang-orang yang rugi. Jadi amal ibadah kita yang pernah kita lakukan selama ini, ketika orang itu sekali saja melakukan dosa syirik besar, akan Allah Ta'ala hapuskan, dihilangkan, ya. Meskipun yang dihilangkan di sini adalah, ya, pahalanya itu dihilangkan, tetapi pada saat amal-amal itu dilakukan untuk memenuhi kewajibannya seperti sholat, zakat, puasa, itu tetap, ya, menggugurkan kewajibannya. Artinya apa? Sudah dia tunaikan, tetapi amal ibadah itu tidak mendatangkan pahala. Jadi pahalanya yang Allah Ta'ala hapuskan, tetapi tetap dihitung sebagai amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, itu tidak dihapuskan, tetapi pahalanya yang Allah Ta'ala hapuskan. Nah, salah satu contoh di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatu 40 yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, arraf itu kata Imam Al-Baghawi, orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib yang sudah terjadi, seperti barang yang hilang, barang curian. Lalu orang itu menanyakan sesuatu kepada si arraf tersebut, lalu dia membenarkan, fasaddaqu bima yaqul. Apa hukumannya di sini? Rasulullah SAW sampaikan, lam tuqbal lahu sholatu 40 yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari.
Artinya apa? Tidak diterima, kata Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari, tidak diberikan pahala. Tidak diberikan pahala sholatnya selama 40 hari. Tetapi sholat itu tetap menggugurkan kewajibannya. Ya, jadi ini luar biasa kalau disebutkan tentang dalil-dalil bahaya di dalam perbuatan syirik. Ya, banyak sekali akhi. Baik, ikhwani fillah, azzakumullah. Nah, kita akan jelaskan tentang penjelasan beliau tadi. Syirik besar adalah yang pertama, beribadah kepada selain Allah, seperti menyeru atau berdoa kepada selain Allah, mencari keberkahan dari orang-orang yang mati. Jadi mencari keberkahan dari orang-orang yang mati. Lalu dia berdoa menyeru kepada orang-orang yang sudah mati. Maka orang yang sudah mati itu yang dimaksudkan adalah bukan orang sembarangan, orang yang mati itu. Kalau setiap orang yang mati, kenapa tidak mendatangi kuburannya? Ya, orang tuanya saja, lalu meminta kepada kuburan orang tuanya, lalu meminta berkahnya dari kuburan orang tuanya. Ini tidak mungkin orang sembarangan. Ini yang pernah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam Qaulul Mufidnya. Jadi ketika ada orang yang mendatangi orang yang mati, menyeru kepada orang yang mati, berdoa kepada orang yang mati, berdoa kepada kuburannya orang yang mati, maka mereka tidak menyematkan orang sembarangan, orang yang mati itu. Pasti orang itu punya kedudukan semasa hidupnya. Nah, ketika punya kedudukan semasa hidupnya, kalau enggak dia seorang kiai, seorang habaib, ya, seorang ulama, bahkan seorang nabi, ya, itu tidak mungkin mereka mendatangi kuburan mereka, ya, sehingga mereka punya kedudukan. Gak mungkin kalau tidak punya kedudukan akhir. Bahkan ketika banyak di antara orang-orang yang melakukan dosa syirik besar dengan berdoa kepada orang yang mati untuk mendapatkan keberkahan itu, mereka rajin, mereka mendatangi. Ya, mereka rajin. Ya. Sehingga apa? Sehingga justru mereka tidak pernah menziarahi kuburan orang tuanya. Sampai dia lupa menziarahi kuburan orang tuanya, karena orang tuanya tidak punya kedudukan semasa hidupnya, orang biasa-biasa saja. Beda kalau orang tuanya itu mempunyai kedudukan, ya, semasa hidupnya, pasti mereka akan mendatangi. Makanya kuburan orang-orang soleh semacam itu, maka mereka akan ditinggikan di dalam kuburannya, dibangun kuburannya. Jadi aku bisa lihat di negeri ini aja potret bagaimana kuburan orang-orang yang didatangi untuk dicari berkahnya, istilahnya ngalap berkah. Kuburan itu pasti diagung-agungkan secara fisiknya. Kuburan itu akan ditinggikan, ya, dibangun, ditinggikan, bahkan kemudian diberikan kelambu, biasanya itu semacam tirai begitu akhi, ya, bahkan kemudian diberikan atap, ya, pokoknya diagungkan, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang cukup banyak, jika kita melihat kuburan itu ditinggikan, ya, maka apa kata beliau? Illa sawaitahu, melainkan engkau meratakannya. Maksudnya apa? Jangan kita musrifan itu mengagung-agungkan, memuliakan kuburan itu dibangun. Maka apa kata beliau? Illa sawaitahu, melainkan hendaknya diratakan, ya, diratakan kuburan itu supaya tidak disembah kuburan itu, ya. Nah, ini kuburan-kuburan para wali itu, ya, rata-rata seperti itu akhir. Dia tinggikan, dia berikan tirai, dia berikan atap, dibangun dengan bangunan tertentu dan lain sebagainya. Bahkan sampai ketika masuk areanya saja sudah dibangun seperti
seperti rumah pendopo dan lain sebagainya seperti itu. Sementara kuburan orang tuanya sendiri, ya mereka tidak diagung-agungkan sama sekali. Ini baru melihat dari secara fisiknya ini akhir. Nah itulah sudah mereka bedakan, ya mereka bedakan. Dan betapa banyak kuburan-kuburan di negeri ini yang dianggap punya keberkahan tidak terhitung, akhi. Bahkan kita ini kan dari orang-orang daerah, akhi, ya. Kita bisa saksikan di tempat-tempat ziarah kubur orang-orang yang punya kedudukan itu tidak pernah sepi sama sekali, rame, ya, rame sekali, ya. Nah, mereka ini ngalah berkah, mencari keberkahan. Nah, apa tujuan orang itu mencari keberkahan terhadap kuburan ini? Dan pasti kuburan yang dicari keberkahannya adalah kuburan orang-orang yang punya kedudukan semasa hidupnya. Kalau nggak ustaz, kalau nggak kiai, kalau nggak ajengan, kalau nggak syekh, bahkan kemudian mereka ini ulama, bahkan nabi. Nggak mungkin mereka tidak dengan tidak kondisi mereka seperti itu punya kedudukan, mereka kemudian mendatangi, tidak mungkin. Lalu mereka ini mencari keberkahan. Apa tujuan keberkahan mereka? Kok mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh, kuburan-kuburan orang yang punya kedudukan semasa hidupnya? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua. Ketika mereka mencari keberkahan itu, jadi ada dua orang itu mencari keberkahan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tujuannya, akhi, yang pertama bijalbi manfaatin, untuk mendatangkan sebuah manfaat, untuk mendapatkan sebuah yang manfaat. Apa sebuah manfaat yang mereka inginkan untuk mendapatkan keberkahan dari kuburan orang soleh? Supaya dalam permintaannya itu Allah berikan yang manfaat, seperti minta rezeki yang dimudahkan sama Allah Ta'ala, supaya juga dalam hidupnya diberikan keselamatan, supaya dalam keseharian mereka diberikan kesehatan dan lain sebagainya, akhi. Ini yang disebut bijalbi manfaatin, untuk mendapatkan yang manfaat, pokoknya yang baik-baik. Mereka itu mendatangi kuburan orang soleh. Bahkan sampai ketika anak itu untuk menghadapi ujian nasional sama gurunya biasanya, supaya dimudahkan ujian nasionalnya, diajak itu mendatangi kuburan para wali. Nah, kalau yang di sini itu yang paling terkenal, kalau daerah sekitar Bekasi, Kerawang itu, di daerah Pakis itu ada Syekh Kuro namanya. Ya, barangkali pernah mendengar Syekh Kuro itu di daerah Pakis, masuk Kerawang, perbatasan dengan Bekasi ini, kabupaten. Itu mereka mendatangi di sana untuk ujian nasional, supaya ujian nasional itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Maka murid-murid dari sebuah sekolahan itu diajak ke sana supaya nanti mengerjakan ujiannya itu mudah. Nah, ini bijalbi manfaatin, yaitu untuk mendapatkan yang manfaat. Lalu yang kedua, ya, apa? Audaf'i madarratin, atau untuk menolak yang mudarat, yang bahaya. Apa? Untuk menolak yang bahaya, seperti Allah jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari kehidupan yang susah dan lain sebagainya, akhi. Nah, ini tujuan mereka untuk mencari keberkahan ini, sehingga mereka itu mendatangi kuburan-kuburan orang saleh tersebut. Ya, ini untuk mendapatkan keberkahan. Makanya ketika mereka mencari keberkahan seperti itu, mereka menganggap kuburan-kuburan itu bisa
bisa mendengar, ya, mereka mengharapkan kuburan-kuburan itu bisa mendengar. Tapi juga tidak jarang mereka meyakini sebenarnya kuburan-kuburan itu tidak bisa mendengar. Orang-orang yang berada di kuburan itu juga tidak bisa mendengar. Mereka ada sebagian yang meyakini seperti itu. Ya, jadi ada dua mereka. Pertama, mereka meyakini mereka itu bisa mendengar. Tapi juga ada yang mereka meyakini kuburan-kuburan orang soleh itu juga tidak bisa mendengar. Tetapi ketika kuburan itu tidak bisa mendengar, maka dengan ya mendatangi saja, meskipun dia tidak bisa mendengar, tapi dengan menyebut namanya orang itu, maka orang yang soleh itu akan memberikan manfaat bagi dirinya. Ya, makanya tidak jarang ketika orang itu menyebut menghadirkan arwahnya orang yang sudah meninggal, itu tidak saja kepada Nabi. Sekarang ini juga pada orang-orang yang dianggap mempunyai kedudukan. Tidak saja ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga sekarang ini ila hadrati ya Syekh Pura, ila hadrati Kiai Haji Caringin, ya, dan lain sebagainya. Itu kan sering disebut seperti itu. Jadi mereka awalnya memang menganggap mereka itu bisa mendengar. Padahal kalau disebutkan apakah mereka itu bisa mendengar, orang yang di dalam kubur, mereka tidak bisa mendengar sama sekali. Ya, jadi orang yang di dalam kubur itu tidak akan pernah bisa mendengar sama sekali. Ya. Ketika tidak bisa mendengar, ya tentunya mereka ya tidak sekedar oh ini tidak bisa mendengar, tapi ini kan orang yang punya kedudukan, ya pasti dia punya kelebihan, maka dia meyakini cukup menyebutkan namanya, maka nama itu nanti akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Nah, kalau disebutkan mereka tidak bisa mendengar, antum bisa buka di dalam surat An-Naml ayat 80 akhir. Ya, jadi orang yang mati itu tidak akan pernah bisa mendengar akhir. Ini bantahan terhadap mereka yang meyakini dengan tabaruk tadi akhir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang yang mati itu mendengar. Sama sekali orang yang mati itu tidak bisa mendengar. Hatta Rasulullah SAW sendiri. Begitu juga dalam surat Fatir ayat yang ke-22. Antum juga bisa buka dalam surat Fatir ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya, dan kamu sekali-kali tidak dapat menjadikan orang yang di dalam kuburan itu mendengar. Ini sudah Allah nyatakan itu tidak akan bisa mendengar. Makanya mereka ketika dibantah, bukankah orang yang sudah meninggal, orang yang ada di dalam kuburan itu tidak bisa mendengar? Mereka kemudian awalnya begitu, ketika dibantah dengan ayat ini mereka akan mengatakan apa? Iya betul sih. Cuman kan mereka ini bukan orang sembarangan, orang yang punya kedudukan semasa hidupnya, sehingga meskipun mereka tidak bisa mendengar, tetapi ketika kita menyebutkan nama mereka, orang-orang yang ada di dalam kuburan itu, karena ini orang yang soleh, maka mereka akan tetap memberikan manfaat kepada kita. Itu mereka alasannya seperti itu, ahli. Makanya ada dua tadi. Mereka juga meyakini orang yang mati itu tidak bisa mendengar. Tetapi ketika dibantah dengan ayat ini, lalu mereka mengatakan, meskipun mereka tidak bisa mendengar, karena mereka punya kedudukan beda dengan kita, maka mereka itu akan memberikan manfaat kepada kita. Tetap akan memberikan manfaat. Inilah yang mereka yakini. Ya, mereka yakini itu. Ikhwani fillah, azakumullah. Padahal kalau bicara tentang keberkahan, ya bicara tentang keberkahan, maka keberkahan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang ada di dalam dasar
dalil yang menjadikan bukti di dalam sebuah keberkahan itu. Kalau tidak ada dalilnya, kita tidak boleh menjadikan sesuatu itu sebuah keberkahan. Jangan dikit-dikit berkah, jangan sedikit-sedikit kita mengatakan ini berkah. Maka keberkahan itu harus berdasarkan di dalam dalil. Nggak boleh kita mengatakan sesuatu itu mengandung berkah, seseorang itu mengandung berkah. Sebab keberkahan itu berbagai macam. Apakah ada keberkahan? Betul, keberkahan itu ada. Tetapi keberkahan itu kita sematkan, maka itu berdasarkan di dalam dalil. Tapi kalau tidak ada dalilnya, jangan pernah kita menyematkan kepada sebuah keberkahan. Umpamanya seseorang itu mempunyai keberkahan, maka ketika seseorang itu mempunyai keberkahan, maka keberkahan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Ketika beliau masih hidup, maka itu ada keberkahan pada diri Rasulullah SAW. Dan itu banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Itu semasa hidupnya. Umpamanya para sahabat itu berebut bekas air wudhunya beliau. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi para sahabat itu berebut bekas air wudhunya itu ditagahin, diambil keberkahannya itu. Begitu juga pada saat Rasulullah SAW itu menyisir rambutnya, lalu rambutnya itu jatuh, maka para sahabat menjadikan keberkahan rambutnya Rasulullah SAW. Bahkan keberkahan itu secara kontan itu disaksikan oleh para sahabat ketika beliau pernah mengobati Ali bin Abi Thalib pada saat disuruh oleh beliau untuk memimpin sebuah peperangan. Pada saat itu dikabarkan Ali bin Abi Thalib sedang sakit matanya, ya Rasulullah. Lalu apa kata beliau? Bawa kemari. Begitu dibawa ke Rasulullah SAW di hadapannya, kemudian beliau meludahinya, meludahinya. Lalu tidak lama kemudian Ali bin Abi Thalib itu sembuh matanya, kemudian memimpin dalam sebuah peperangan. Maka itu mengandung keberkahan pada diri Rasulullah SAW, termasuk benda-benda yang dimiliki oleh Rasulullah SAW mengandung keberkahan semasa hidupnya. Dan itu ada dalilnya. Tetapi ketika beliau itu sudah wafat, ketika beliau sudah wafat, maka tidak satupun apa yang menjadi peninggalan Rasulullah SAW, baik itu rambutnya, baik itu juga senjata-senjata yang beliau miliki, maka tidak dijadikan keberkahan oleh para sahabat. Ini harus difahami. Selama ini difahami bahwa keberkahan itu yang penting dia orang soleh, lalu kemudian disematkan pada orang soleh itu sebagai pewaris Nabi. Sedangkan Nabi itu mempunyai keberkahan. Kan ada sebuah hadis yang menjelaskan al-ulama anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang dimaksudkan pewaris di sini? Pewaris untuk mewarisi ilmunya Rasulullah SAW, mewarisi di dalam ajarannya beliau Rasulullah SAW. Lalu yang mereka ambil pewaris itu adalah keberkahannya. Betul nggak yang seperti itu? Ini tidak betul yang seperti ini. Karena orang yang paling dekat menjadi pelaku hidup pada saat itu adalah para sahabat. Sehingga dia kan pernah bersabda dalam hadis riwayat sahih, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah pada zamanku, summa alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka, yang setelah pada zamanku. Nah, pada zamanku itu para sahabat. Lalu setelah mereka siapa? Generasi yang kedua, tabi'in.
Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya adalah dari mereka adalah para tabi'in. Itu sebaik-baik manusia yang beliau garansi itu tidak pernah mereka menjadikan Rasulullah SAW ketika beliau sudah wafat, baik kuburannya maupun peninggalan yang beliau tinggalkan, entah itu rambutnya, entah itu senjata seperti pedangnya dan lain sebagainya, tidak dijadikan keberkahan oleh para sahabat. Ini yang harus difahami. Jadi keberkahan pada diri Rasulullah SAW itu semasa hidupnya. Tetapi ketika beliau sudah wafat, maka tidak satu pun menjadi keberkahan, termasuk kuburannya. Makanya ada orang yang mengatakan, ini tidak perlu Anda sebutkan, ada seorang kiai lah mengatakan, bahwasanya datangi itu kiai-kiai, datangi itu kuburannya ulama-ulama, ambil keberkahannya ulama-ulama itu. Itu disuruh mendatangi. Memang mereka menyuruh untuk mendatangi kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan ulama, kuburan-kuburan kiai untuk mendapatkan keberkahan. Ini memang disuruh oleh mereka. Ini nggak perlu Anda sebutkan. Ada seorang kiai, mereka katanya kiai pernah debat dengan Ustadz Firanda itu yang di mana itu, di Batam itu Nah itu atau saudaranya Pak Tumijo apa enggak nggak tahu juga Jadi itu mengatakan, silakan datangi itu kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan para kiai, para ulama, cari keberkahannya. Lalu seorang kiai ini mengatakan bahwasanya itu terjadi pada diri Abu Bakar dan Umar. Kenapa Abu Bakar dan Umar itu minta dikubur di dekat kuburannya Rasulullah SAW, kalau tidak mencari keberkahannya dari kuburan Rasulullah SAW? Kok enak betul memahami ketika betul Abu Bakar dan Umar itu dikubur di samping kuburannya Rasulullah SAW. Kok lalu hadis itu difahami dengan paham yang tidak pernah disampaikan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang betul nggak kenapa Abu Bakar dan Umar itu dikubur di samping kuburan Rasulullah SAW? Apakah itu ingin mendapatkan keberkahan? Ternyata enggak. Nggak ada dalil satupun yang menjelaskan tentang itulah yang diinginkan keberkahannya. Kalau seandainya itu yang diinginkan keberkahannya, kenapa semasa hidupnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu tidak mendatangi kuburan Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkahannya? Justru sebaliknya. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu tertimpa sebuah kekeringan pada saat itu, lalu tidak turun hujan, sudah sholat istisqa juga tidak turun hujan pada saat itu. Nah, ketika tidak turun hujan pada saat itu, Umar ini yang meminta kepada pamannya Rasulullah SAW, siapa? Abbas bin Abdul Muthalib, supaya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya yang menjadi hajatnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, supaya Allah turunkan hujan pada saat itu. Lalu kemudian Abbas bin Abdul Muthalib itu kemudian berdoa, lalu kemudian turun hujan pada saat itu. Bahkan hujan itu sampai tidak berhenti sama sekali, sampai menyebabkan banjir. Kembali lagi Umar itu mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib supaya Allah menghentikan hujan pada saat itu. Kalau enggak, hujan itu supaya Allah berikan keberkahannya, tidak menjadikan sebaliknya bencana. Sehingga Abbas bin Abdul Muthalib kemudian berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diantum bisa buka di dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Ushul Salasahnya. Maka kemudian disebutkan dalam hadis itu yang
dengan doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami dan jangan kau jadikan hujan itu bencana buat kami. Nah itu dilakukan Umar. Jadi semasa hidupnya Umar itu tidak mendatangi kuburan Nabi untuk mencari keberkahannya. Bisa kita bayangkan, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kok dikatakan bahwasanya Umar itu kenapa minta dikubur di samping kuburan Nabi itu mencari keberkahan kuburan Nabi? Ini dari mana? Gak ada pemahaman satu ulama pun, ulama sunnah ini, ya ulama ahlus sunnah ini tidak satu pun, kecuali ulama ahlus sunnah versi Indonesia yang kita nggak tahu. Ya, kalau yang ulama ahlus sunnah tidak satu pun yang memberikan pemahaman ketika Abu Bakar dikubur di samping kuburan Nabi itu mencari keberkahan. Ini tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali, dan itu dibantah dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari tadi. Semasa hidupnya beliau malah meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk supaya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah turunkan hujan pada saat itu. Baik, ikhwani fillah azzakumullah. Nah, ini sebuah keberkahan itu harus dipahami dengan dalil. Jangan dipahami dengan akal, apalagi dengan hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Dan ini sudah banyak disampaikan oleh para ulama akhirnya, sudah banyak disampaikan oleh para ulama, ya, berdasarkan dalil. Air, ya, ini juga air itu ada keberkahannya, tapi juga berdasarkan dalil, ya. Jangan orang itu kemudian dibodohi ketika air yang dekat kuburannya wali fulan itu kemudian dianggap punya keberkahan, ya, lalu kemudian dijadikan ya pokoknya UUD lah, ujung-ujungnya duit begitu, biasanya begitu akhirnya. Nah, ini sampai ada kisah di daerah anak-anak ini kan dari Lamongan, ya. Jadi di sana itu anak dekat dengan Sunan Derajat namanya. Sunan Derajat itu salah satu anaknya Sunan Ampel kalau nggak salah begitu akhirnya. Ceritanya begitu, ya, ceritanya begitu. Nah, ketika di kuburannya Sunan Derajat itu ada sumber mata air yang orang-orang itu kemudian berebut untuk mendapatkan keberkahan air dari kuburannya Sunan Derajat tadi. Nah, satu ketika air itu habis, kering, ya, kering, tidak keluar lagi. Maka kuncennya itu nggak kehabisan akal, kerjasama sama tetangganya. Nah, kerjasama sama tetangganya, diam-diam dia ngalirin pipa di tetangganya, ya, tetangganya itu sumurnya banyak, ininya airnya. Nah, begitu sudah berjalan sekian waktu ya, karena ini punya kerjasama, ya pasti dia, ya itu tadi ujung-ujungnya duit, dia akan dibagi lah begitu. Nah, kok lama-kelamaan pembagian itu, ya, yang punya air itu dibaginya kok sedikit, sementara air itu datangnya dari dia. Nah, si kuncennya ini ya sepertinya ingin mendapatkan yang lebih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang itu dikasih tahu sama yang punya sumur. Nah, dikasih tahu yang punya sumur, jangan lagi minta sama kuncen fulan itu, minta sama saya. Loh, kan ini airnya ada di itu, enggak? Itu airnya nyedot di air tempat saya itu. Loh, akhirnya ketahuan ini. Jadi apa yang terjadi pada saat orang-orang itu melakukan kebatilan, maka akan terbongkar kebatilan itu akhirnya. Ya. Jadi hal yang seperti ini, apa yang menjadikan keberkahan air? Air yang menjadikan keberkahan itu air Zam-Zam, bukan air yang biasa itu, air Zam-Zam. Makanya dalam air Zam-Zam itu, ketika salah satunya Ibnu Abbas, ya, ketika berdoa, ya, selesai sholat di mana ini, di dekat makom Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan dalam
surat Al-Baqarah ayat 125, ya itu kan selesai antum yang pernah tawaf itu kan, pernah tawaf antum ya umrah atau haji, maka selesai itu kan sunnahnya sholat 2 rakaat itu di dekat makam Ibrahim, walaupun tidak dekat tapi paling tidak ya searahnya lah begitu akhir, karena kondisinya sangat padat sekali. Maka apa yang terjadi? Ya maka disunahkan meminum air zam-zam sembari berdoa. Ya, nah, doa itu yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, minta supaya Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas. Ya, jadi ini hadis yang menjelaskan seperti itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, ya Imam Bukhari, dan banyak sekali hadis yang semacam itu juga riwayat Imam Muslim. Ya, ikhwani fillah jazakumullah. Jadi keberkahan itu kita sematkan berdasarkan dalil, jangan tidak berdasarkan dalil. Masjid pun juga mendapatkan keberkahan. Apa masjid yang mendapatkan keberkahan sampai pahalanya itu disebutkan 1000 kali pahala dibandingkan dengan masjid yang lain, yaitu Masjid Nabawi. Ya, 1000 pahalanya, keberkahan yang Allah berikan itu. Sedangkan Masjidil Haram 100.000 akhi. Gak semua masjid kan begitu. Ya. Jadi jangan seperti yang baru-baru ini, yang di mana ini, yang di Indramayu itu. Ya, haji nggak usah jauh-jauh, di Indramayu aja, di Ponpes apa itu, Zaitun apa itu. Nah, itu. Jadi nggak usah jauh-jauh, karena di situ mengandung keberkahan. Bagaimana mungkin keberkahan? Harus semuanya berdasarkan dalil akhi. Ya. Nah, jadi air selain zam-zam tidak disebutkan mengandung keberkahan akhi. Banyaklah ini kalau disebutkan tentang bagaimana waktu itu juga mengandung keberkahan. Seperti di akhir bulan Ramadan 10 hari, termasuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sebagaimana penjelasan para ulama, itu mengandung keberkahan berdasarkan dalil akhi. Baik, intinya apa yang disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu di dalam penjelasan ini, maka sungguh orang yang mendatangi kuburan para wali, ya, kuburan orang-orang soleh, lalu mereka berdoa menyeru untuk mendapatkan keberkahan, maka ini adalah perbuatan syirik. Apa dalilnya? Maka dalilnya secara khusus itu dijelaskan dalam surat Yunus ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak bisa ya, mendatangkan yang manfaat dan tidak juga menolak yang bahaya. Fa'in fa'alta, jika kamu melakukannya maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah melakukan kesyirikan. Ya, melakukan kesyirikan. Jadi ini ayat menjelaskan semuanya tentang bahwasanya orang-orang yang selama ini tekun mendatangi ziarah ke kuburan para wali, maka mereka tujuannya untuk mendapatkan keberkahan. Sebab mereka justru kalau di kuburan orang tuanya hampir tidak pernah dia ziarahi kuburan orang tuanya. Ya, ini hampir mereka tidak ziarahi akhi. Ikhwani fillah jazakumullah. Nah, inilah yang disebut dengan tawasul bil batil. Tawasul dengan cara yang batil. Tawasul yang sangat batil. Tawasul yang mengandung perbuatan syirik. Ya, tawasul yang mengandung perbuatan syirik. Ini nanti antum bisa buka di dalam kitabnya Syekh Nasiruddin Al-Albani akhi. Ya, dalam kitab itu dijelaskan tawasul itu kan ada 3 akhi. Tawasul yang pertama dengan asma Allah Ta'ala, ya, seperti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, itu tawasul dengan asma Allah Ta'ala akhi. Maka itu disyariatkan. Ya, kita menyebut ya nama Allah Ta'ala akhi dengan asma'nya, maka ini disyariatkan.
Lalu yang kedua, ada tawasul yang dibid'ahkan. Karena tawasul ini sungguh tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, begitu juga para sahabatnya, begitu juga generasi berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah memberikan contoh sama sekali. Apa itu tawasul yang dibid'ahkan? Tawasul dengan kedudukan seseorang, ya, kedudukan seseorang, dan biasanya orang itu masih hidup posisinya akhi. Dengan contohnya begini, ya Allah, dengan kedudukan kiai fulan, dengan kedudukan ulama fulan, ya, saya minta kepadamu hajat ini, itu, dan lain sebagainya, akhi. Ya, itu menyebut namanya seseorang, kedudukannya, akhi. Itu kalau masih hidup, maka itu dibid'ahkan. Makanya tidak heran orang yang bertawasul dengan kedudukan seperti ini biasanya sampai tidak sekedar menyebut nama orang itu, tetapi juga membawa fotonya orang itu, baik dijadikan gantungan kunci dari kendaraannya maupun sampai helmnya itu ada gambarnya, gambar orang yang ditawasuli tadi. Jadi ini pernah anak dapatkan ketika beberapa tahun yang lalu, udah lama ini, udah cukup lama, ada 10 tahun kali akhir. Anak selesai khutbah nikah di mana itu, di daerah Cijantung, pulang kemudian di Masjid Al-Azhar yang di Jakarta Sempurna itu, Jakarta Setia atau Jakarta Sempurna itu, ya itu ada Masjid Al-Azhar itu. Nah, pada saat istirahat, selesai sholat asar itu istirahat, di samping anak itu ada seorang bapak-bapak sambil sama istirahat sambil naruh kuncinya, kunci motornya. Itu Anda lihat ada gambar Habib Fulan, tapi perlu Anda sebut ini, yang di pasar Minggu itu, ketika beliau masih hidup pada saat itu. Lalu anak tanya, oh, gambar siapa ini Pak, foto siapa ini? Oh, itu Habibina ini. Terus beliau ini memberikan manfaat kepada jamaahnya semua, termasuk saya itu. Apa Pak manfaatnya? Saya itu kalau dalam perjalanan dengan membawa kunci yang gambarnya beliau ini, fotonya beliau, maka Allah Ta'ala akan lindungi. Nah, jadi dengan membawa fotonya beliau ini, maka kita akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ini tawasul dengan kedudukan itu, ya. Jadi tidak sekedar menyebut, tapi kemudian membawa gambar fotonya, ya, Habib Fulan ini. Pada akhirnya kemudian selesai, ya Bapak ditawarin, kalau Bapak mau, saya daftarin, begitu. Di mana Pak? Itu di pasar Minggu. Mau gitu? Ayo, saya balik antus lagi, nggak apa-apa Pak. Saya sebenarnya saya mau pulang, mau ke sama-sama dari Tambun juga itu. Saya mau ke Tambun juga ini. Nanti kalau Bapak mau, saya anterin, saya daftarin ke sana. Nanti Bapak dapat fotonya seperti ini. Di member ya? Iya, di membernya itu kayaknya, gitu ya. Sehingga cerita begitu selesai, kemudian kita turun di parkiran. Anak lebih kaget lagi. Oh, ini lihat Pak, helmnya itu ternyata ada gambar fotonya si Habib Fulan tadi itu. Oh, lihat Pak, helm saya ini, seandainya kalau saya itu jatuh, kecelakaan, maka kepala saya nggak kenapa-napa nanti. Allah Ta'ala akan lindungi dari, ya, seorang Habib ini. Itu namanya tawasul dengan kedudukan seseorang, akhi. Ya, maka ini tawasul yang dibid'ahkan. Namun kenapa mereka kok mau tawasul dengan cara seperti ini? Mereka berdasarkan dalil juga, cuma dalilnya itu hadisnya dhaif. Dan kita nggak boleh menjadikan hadis dhaif itu dijadikan dalil, akhi. Apalagi terkait dengan masalah akidah. Hadis dhaif itu boleh dijadikan dalil dalam rangka untuk apa? Untuk fadhailul amal, ya, untuk keutamaan amal. Itu pun juga harus dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau tidak syaratnya itu dipenuhi, maka tidak boleh orang itu mengamalkan hadis dhaif yang terkait dengan fadhailul amal. Apalagi ini jelas-jelas terkait masalah akidah, nggak boleh memakai hadis yang dhaif. Apa hadis yang dhaif ini? Hadis yang diriwayatkan oleh
disebutkan di dalam sebuah kitab-kitab yang muktabar seperti dalam kitabnya Syekh Albani, Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Al-Dhaifah wal Mawdu'ah. Ya, itu hadis menjelaskan tawassalu bijahi fa inna jahi indallahil azim. Bertawassullah kalian terhadap kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di mata Allah itu adalah agung, besar. Ini hadis disandarkan kepada Nabi, tapi Nabi sama sekali tidak pernah meriwayatkan atau bersabda seperti ini. Hadis ini hadis yang dhaif. Bahkan hadis ini adalah dalam beberapa kitab yang lain yang pernah Anda baca dalam kitab Faidul Qadirnya oleh Imam Al-Munawi. Hadis ini apa? Tidak sekedar lemah, tapi hadis ini adalah hadis yang maudhu. Nah, ini dijadikan dalil akhir. Ya, ini tawasul dengan kedudukan seseorang. Nah, biasanya orang itu yang masih hidup akhir. Ya, nah baru yang ketiga kata Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Al-Wasilah Anwa'u wa Ahkamuhu, apa? Tawasul yang ketiga adalah tawasul yang syirkan, yang dikatakan syirik, ya tawasul itu. Yaitu apa? Tawasul dengan menyebut atau berdoa, menyeru terhadap seseorang yang sudah meninggal, ya. Lalu kemudian mereka berdoa menyeru baik mendatangi kuburannya secara langsung karena dia punya kedudukan tadi, maupun tidak mendatangi kuburannya tapi menyebut namanya, berwasilah dengan namanya, seperti ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tawasul yang mengandung perbuatan syirik, dan syiriknya ini syirik besar akhir. Ya, syiriknya ini syirik besar. Ikhwani fillah azakumullah. Makanya dalam hadis-hadis yang cukup banyak, salah satunya riwayat Imam Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancamannya orang yang melakukan berdoa kepada selain Allah lalu dia melakukan kesyirikan itu, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Man mata, barang siapa yang mati, ya, wa huwa yad'u min dunillah, sedangkan dia berdoa kepada selain Allah, niddan itu selain Allah yang dijadikan Tuhan tandingan kepada Allah Ta'ala, niddan. Maka kemudian Rasulullah SAW vonis dakhalan nar, orang itu masuk neraka. Di sini pakai fiilnya fiil madhi, itu menunjukkan apa? Fiil madhi di sini kepastian nanti. Karena apa? Fiil madhi itu kata kerja yang sudah lewat. Ya, artinya apa? Masuk neraka, dia telah masuk neraka. Tidak pakai fiil mudhari di sini. Kalau fiil mudhari itu hanya sekedar ancaman akan masuk neraka. Tapi di sini dakhalan nar, ya, dimasukkan atau masuk ke dalam neraka. Jadi ini sebuah ancaman yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi banyak mereka menganggap kalau mereka berdoa mencari keberkahan di kuburan orang-orang soleh, lalu mereka mengatakan ini bukan perbuatan syirik. Itu akal-akalan Wahabi biasanya mereka mengatakan begitu. Dikit-dikit syirik. Maka semua ini berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Sedangkan mereka berdasarkan dalil tapi difahami dengan paham akalnya. Nah, salah satunya tadi yang sudah Anda sampaikan. Kenapa mereka kok mencari keberkahan di kuburan orang-orang soleh, ya ulama, ini, itu, dan lain sebagainya? Karena mereka menjadikan dalilnya adalah ketika Abu Bakar dan Umar itu dikubur, minta di kuburan sampingnya kuburan Nabi. Ya, itu dasar di dalam dalil yang mereka lakukan. Ini kan pakai akal, dan itu dibantah dengan hadis tadi. Kalau itu seandainya dilakukan oleh Umar, kenapa Umar semasa hidupnya tidak mendatangi kuburan Nabi? Justru meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala turunkan hujan, karena kasusnya pada saat itu adalah sedang kekeringan akhir. Ikhwani fillah, jazakumullah. Kemudian yang kedua, ya kita sampaikan ini yang kedua,
Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Syekh Jamil Zainu, bahwasanya syirik besar itu adalah selain tadi berdoa menyeru kepada selain Allah mencari keberkahan terhadap orang yang mati, maka di sini adalah meminta tolong kepada orang yang hidup tapi tidak hadir. Ya, tidak hadir, tidak mendengarnya orang yang hidup itu. Ya nggak mungkin orang yang tidak hadir itu bisa mendengar. Ya, dan ini juga banyak orang yang melakukan akhir. Orang yang meminta kepada orang yang hidup tapi dia tidak hadir. Umpamanya jarak Bekasi Surabaya atau jarak Bekasi ya Bogor umpamanya. Ini kan orang yang nggak hadir. Orang yang nggak hadir itu nggak mungkin dia bisa mendengar. Antum aja nggak pakai speaker teriak teman antum di sana itu umpamanya di jalanan apa dekat bakso apa itu, nah itu Jolali, ya, itu antum teriak dari sini nggak pakai speaker, nggak mungkin teman antum itu dengar di situ akhi. Itu padahal jaraknya nggak begitu jauh akhi. Begitu juga ketika kita itu baca dengan tulisan yang jauh, nggak mungkin, jangankan 1 kilo, ya. Yang setengah kilo aja tulisan yang besar seperti apa juga nggak mungkin bisa kebaca. Ini logika akal yang menjelaskan ya yang seperti itu. Nah, kenapa orang itu kok kemudian meminta kepada orang yang tidak hadir, ya, yang tidak bisa mendengar, yang juga tidak bisa melihat, lalu dia meminta kepada orang tersebut? Maka orang itu sungguh mereka kok mengetahui, gak mungkin yang dimintai tolong itu tidak bisa menolong, gak mungkin, ya. Mereka minta akhi. Nah, mereka bisa menolong karena apa? Mereka meminta bantuan orang yang dimintai tolong tadi. Apa bantuannya? Bantuannya itu adalah bantuan dengan khodamnya. Apa itu khodam? Jin. Jin yang dimiliki oleh orang yang dimintai tadi, yang tidak hadir di hadapannya adalah meminta bantuan jin, ya, meminta bantuan jin. Nah, ini termasuk syirik besar. Gak mungkin orang yang dengan jarak jauh kok bisa dia tahu. Ya, kadang-kadang itu banyak ini di TV itu kan kadang-kadang akhi ya, ada seorang ustaz yang praktek, ya, dia via telepon begitu. Oh iya, tempelkan tangan Anda di layar televisi kan begitu kan. Setelah itu, oh iya ada aura-aura positif, negatif gitu kan. Oh itu dia sampaikan dengan jarak yang jauh itu biasanya. Sampai kemudian dia akan memberitahukan, ya, wah ini amalan-amalan Bapak selama ini hasad sama tetangganya ya. Ininya begini ya. Jadi dia sampaikan itu. Maka meminta kepada orang yang tidak hadir, kata saya selesai, nanti antum bisa buka di dalam kitab Al-Usul As-Salasa, Usul Salasa. Itu nanti antum bisa buka di dalam kitab tersebut, di dalam Anwa'ul Ibadah fi Tauhidil Ibadah. Macam-macam ibadah yang terkait dengan tauhid ibadah. Itu yang disebut dengan isti'anah atau istighosah. Apa itu isti'anah atau istighosah? Isti'anah itu minta bantuan, minta pertolongan, ya. Maka minta pertolongan, maka yang paling sempurna itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu yang disebut dengan isti'anah. Nah, istighosah pun sama, minta pertolongan. Cuma bedanya isti'anah dengan istighosah, kalau isti'anah itu permintaan secara umum, kalau istighosah itu permintaan secara khusus yang dalam kondisi genting. Seperti kasusnya Nabi dalam perang Badar, itu meminta bala bantuan supaya Allah Ta'ala memberikan bantuan, dan pada akhirnya Allah turunkan bala bantuan berupa malaikat. Karena waktu perang Badar itu jumlah tentaranya Nabi berapa? Hanya 300 orang lawan, ya, 1000 orang. Sehingga terdesak Nabi itu kemudian melakukan istighosah, meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan pertolongannya. Dan Allah kemudian menurunkan bala bantuan berupa malaikat.
Nanti aku bisa buka dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9 akhir itu disebutkan seperti itu. Itu istighosa namanya. Jadi lebih khusus permintaan yang dalam kondisi yang genting, ya, emergensi. Sementara isti'anah itu permintaan bantuan secara umum akhir. Nah, Syekh Shalih Utsaimin itu menjelaskan salah satu di dalam isti'anah itu ada isti'anah orang yang meminta kepada orang yang hidup, namun orang itu tidak hadir. Orang itu tidak hadir. Tentunya nggak mungkin dia bisa memberikan pertolongan. Tetapi kenapa mereka bisa memberikan pertolongan? Maka mereka meminta bantuan jin. Nah ini, mereka mempunyai khodam, bantuan jin. Nah ini yang banyak ini ahli. Di masyarakat itu banyak sekali orang yang dengan bantuan jin ini dimintai pertolongan. Ya, itu banyak sekali ahli. Makanya kemudian orang-orang yang bersekutu dengan jin, jangankan bersekutu dengan jin, kata Imam Syafi'i, orang yang mengaku melihat jin kufur itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, kufur, apalagi bersekutu dengan jin, maka itu menjadi kufur. Makanya kenapa orang yang mendatangi, ya, orang yang bisa memberikan bantuan dengan jarak yang jauh, yang tidak hadir, ini yang disebut baik tadi arwah maupun kahin maupun muromal, munajim dan lain sebagainya. Ini sama sih. Ya, orang-orang yang seperti ini sama. Mereka memberikan bantuan, ya, pertolongan terhadap perkara-perkara yang gaib seperti ini. Itu banyak. Ya, mereka banyak sekali. Lalu mereka memberikan pertolongan itu dengan jarak yang jauh melalui khodam jin-jin yang mereka dapatkan untuk mereka memberitahukan. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kenapa jin-jin itu membisikkan kepada mereka, ya, seperti siapa ini kahin maupun arwah maupun munajim, muromal, itu jin-jin kafir itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jin-jin itu kemudian bertumpuk-tumpuk begini sampai ke atas langit, sehingga ketika berada di atas langit dia mencuri pendengaran rahasia yang ada di atas langit tentang rahasia orang-orang yang ada di muka bumi ini. Maka kemudian setelah dia dapatkan, lalu dibisikkan oleh si kahin maupun arwah, munajim, muromal dan lain sebagainya tadi, ahli nujum, ahli ramal, ya. Lalu dikatakan alaisa kada wa kada, kada wa kada. Bukankah akan terjadi hari ini begini, hari itu begitu? Itu akan disampaikan kepada si kahin itu tadi, jin-jin kafir itu. Ketika mereka selamat dari lemparan sihab. Sihab itu apa? Sihab itu bintang, meteor. Ya, sehingga ada yang tidak selamat, dia terbakar pasti. Tapi ketika mereka selamat, dia akan membisikkan kepada si tukang-tukang yang disebut orang pintar lah, kalau di negeri ini disebut orang pintar, ya, orang yang mengerti perkara-perkara yang gaib tadi. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tidak seluruhnya benar apa yang diucapkan oleh si orang yang tidak hadir di hadapannya yang dimintai pertolongan tadi. Itu apa? Kok dikatakan tidak benar? Karena tidak semuanya benar. Rahasia dari atas langit itu dia dapatkan satu yang benar, lalu dicampur dengan mi'atul kilbah, dengan 100 kedustaan. Bisa kita bayangkan, satu yang benar dicampur dengan mi'atul kilbah, 100 kedustaan tadi. Sehingga banyak melesetnya biasanya, ya. Tapi itu tetap dipercaya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu. Ada orang yang mendatangi, ya, orang-orang yang tidak hadir di hadapannya, namun dia bisa mengetahui apa yang diminta, ini, itu, dan lain sebagainya. Ini adalah mereka orang-orang yang mendapatkan bisikan dari jin-jin kafir yang mendapatkan berita dari atas langit, yang pada saat itu mereka
tidak mendapatkan penjagaan dari malaikat. Itu disebutkan dalam surat Saba, ya. Lalu kemudian mereka lolos, ya, karena pada saat yang bersamaan malaikat itu mendapatkan firman Allah Ta'ala, sehingga mereka itu ada yang pingsan, para malaikat itu. Ini dimanfaatkan oleh jin-jin kafir untuk mencuri pendengaran dari atas langit tadi. Itu pernah dibahas di dalam kitab Fathul Majid, akhi. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah. Sehingga ini termasuk syirik besar, ya, mendatangi, ya, orang pintar, entah itu dukun, orang pintar dan lain sebagainya. Itu hukumnya apa? Hukumnya kufur, akhi, mukhrijan anil millah. Gak boleh, karena ini termasuk syirik besar. Makanya kata Syaikh Utsaimin, apa? Ini sebelum anda akhiri, kata Syaikh Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid, kitab Tauhid, ketika kita berhadapan dengan tadi dalam penjelasan orang yang mendatangi orang yang tidak hadir, lalu dia mengerti perkara-perkara yang gaib, maka apa? Ada hukum 4 yang beliau sampaikan. Yang pertama, ketika kita bertanya kepada orang tersebut yang tidak hadir tadi dalam perkara-perkara yang gaib, akhi, maka bertanya saja, mau iseng, mau serius, baik secara langsung maupun sekarang ini, ya, pakai media seluler seperti ini, ketik rek jeneng, ketik rek apa primbon, ketik rek apa itu biasanya, padahal itu bisa keluar semua kifulan begitu, akhi. Iya, itu apa? Bertanya saja, ya, mau iseng, mau serius, ya, baik secara langsung mendatangi maupun, ya, itu tadi ketik rek tadi lewat handphone ini, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, akhi. Jadi antum jangan juga iseng-iseng, anak ingin tahu ini ketik rek apa kifulan itu jeneng, kan ada passwordnya masing-masing biasanya, akhi. Itu biasanya sudah ada, tapi keluar ini. Antum nggak boleh iseng-iseng begitu, pengen tahu aja ini ketik rek gitu. Ini sudah dihukumi hukumnya haram. Kata saya Shalih Al-Utsaimin ini, akhi, dalam kitab Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Jangan antum coba-coba iseng gitu, ya, pengen tahu itu jawabannya kayak apa sih, kifulan itu, antum buka ininya aja nggak boleh. Sudah tidak dibolehkan, akhi. Ini yang pertama. Hukum yang kedua, kata Shalih Al-Utsaimin, apa? Ketika orang itu bertanya, lalu dia membenarkan ucapannya kifulan tadi, ya, syaratnya harus begini, begitu umpamanya. Ketika dia minta tolong umpamanya, maka hukumnya kufur. Kalau sudah membenarkan, hukumnya kufur. Meskipun antum cuma iseng-iseng aja, anak coba, ya ki, percaya saya begini begitu. Meskipun antum cuma coba begitu, ya nanti saya akan penuhi ki, ya begitu umpamanya. Maka itu hukumnya kufur, mukhrijan anil millah, bisa menyebabkan keluar dari agama ini, akhi. Dan yang ketiga, apa hukumnya? Ketika dia bertanya kemudian membenarkan, ya, itu tadi sudah jelas, ya, haram kemudian kufur. Maka yang ketiga, kalau orang itu bertanya terhadap si arwah, kahin, munajim, muramal tadi, tetapi tidak dengan ilmunya dia, tidak dengan ilmu gaibnya tadi, tetapi dengan ilmu yang lain, umpamanya kok si orang yang pintar yang tidak hadir di hadapannya itu tadi, dia berprofesi sebagai ternak ayam atau ternak ikan umpamanya. Antum tanya tentang ternak ayam, tentang ternak ikan umpamanya. Maka itu apa? La ba'sa bidzalik, enggak apa-apa itu yang seperti itu. Asal jangan ilmunya tentang perkara yang gaib tadi. Sehingga hukum yang keempat, apa? Yang terakhir, hukum yang keempat adalah apa? Ketika ada di lingkungan kita orang yang berprofesi yang disebut orang pintar tadi, ya, maka harus di antara kita itu dalam lingkungan itu harus mendustakan. Apa mendustakan di sini, akhi? Mendustakan di sini harus memberitahukan kepada khalayak ramai supaya jangan mendatangi orang yang semacam itu. Dan ini hukumnya fardu kifayah, kata Syaikh Utsaimin. Artinya apa? Kalau nggak ada yang berani
berani mendustakan, memberitahukan halayak ramai, jangan mendatangi buka prakteknya dia, pengobatan dia, maka seluruh lingkungan itu berdosa semuanya. Ini hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini? Anak buka tak jawab ini ya. Hampir ini udah lebih di waktunya. Wah, tuh meja udah lihat-lihat mulu ini kan. Kayaknya waktunya sudah habis ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang dalil hari Jumat itu ada dalilnya nggak? Karena sering dikaitkan dengan Jumat berkah atau sebagainya. Jumat berkah dan lain sebagainya. Nah ini keberkahan itu harus ada dalilnya. Kalau dikatakan Jumat berkah, apalagi kemudian Jumat berkah itu makanan berkah itu, nggak ada itu. Nggak ada itu. Kenapa? Nggak tulis berkah. Selasa berkah, malah Selasa nggak ada keberkahannya. Selasa itu banyak sialnya. Nah itu biasanya. Ini nanti jatuhnya totoyur ini. Nggak boleh kita mengkait-kaitkan keberkahan tanpa ada dalil. Termasuk Jumat berkah, kemudian apa? Menghadirkan makanan. Malam Jumat berkah dan lain sebagainya. Jadi kita ketika mengkaitkan sebuah keberkahan, baik itu orang, benda, waktu, semuanya berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, nggak boleh kita menyematkan keberkahan itu, akhi. Karena semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang sebuah keberkahan ini. Ya, jadi mengkaitkan Jumat berkah, kemudian ya itu tadi menyiapkan makanan, begitu. Ini tidak pernah dapatkan. Ya, cuman kalau antum mau ya infak seperti itu silakan aja, tapi jangan diyakini itu sebagai sebuah keberkahan. Karena keberkahan itu harus ada dalilnya. Makanya keberkahan itu akan terkait dengan ketaatan, akhi. Ya ini di sini. Jadi keberkahan itu akan terkait dengan ketaatan. Kalau tidak dengan ketaatan, maka tidak kita katakan keberkahan, dan keberkahan itu tidak boleh kita katakan keberkahan kalau tidak ada dalilnya. Makanya Ibnu Rajab itu pernah mengatakan definisi berkah. Apa definisi berkah? Al barokah kullu ma taziduhu bi ta'ah. Setiap yang bertambahnya ketaatan kepada Allah Ta'ala itu yang disebut berkah. Jadi keberkahan itu akan membawa bertambahnya ketaatan, terkait dengan ketaatan. Sedangkan ketaatan itu terkait dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, bagaimana orang itu dikatakan taat? Ya, kita taat menjalankan ibadah saum Ramadan, sholat 5 waktu, itu kan berdasarkan dalil. Ya, termasuk orang juga sama mendapatkan keberkahan. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Apa bulan penuh berkah maksudnya di sini? Kalau biasanya dikaitkan, wah, bulan ini bulan Ramadan berkah betul, dagangan anak laris berkah betul. Keberkahan itu terkait dengan ketaatan. Orang itu semakin menjalankan ibadah saum Ramadannya itu penuh dengan ketaatan. Tidak dia tinggalkan sedikit pun, dan itu juga nanti akan imbasnya ketaatan di bulan berikutnya, termasuk bulan Syawal ini. Makanya ulama salaf mengatakan apa? La takun robbaniyan. Beliau menjelaskan begini, ya, hendaklah kita jadikan robbaniyan. Ya, kita mengenal Allah itu dalam setiap waktu, tidak mengenal juga bulan Ramadan. Wala takun sya'baniyan wala ramadhaniyan. Janganlah mengenal Allah itu hanya bulan Sa'ban, bulan Ramadan saja. Bi'sal qaum la ya'rifuna, ya, la ya'rifuna Allah illa Ramadan, illa fi Ramadan. Nah ini, seburuk-buruk kaum itu ya tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Ya, makanya para ulama salaf menjelaskan begitu, ya. Jadikanlah semua bulan itu sebagai bulan yang mengenal Allah. Jangan jadikan mengenal Allah itu hanya bulan Sa'ban, bulan Ramadan, dan itu menjadikan bisal kaum, seburuk-buruk kaum, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan.
tidak mengenal Allah kecuali bulan Ramadan saja. Nah ini, jadi keberkahan bulan Ramadan itu imbasnya juga dalam ketaatan bulan berikutnya ini akhi. Tidak terkait dengan masalah dunia ketaatan Ramadan. Oh, bulan Ramadan ini saya dapat bisa beli rumah, berkah banget itu bulan Ramadan. Nah itu tidak seperti itu kaitannya dengan amal ibadah itu akhi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada yang ditanyakan? Umahat barangkali. Oh ini ada pertanyaan apa nih? Ustaz, tolong jelaskan secara singkat siapakah sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, sehingga saudara kita sangat mengagung-agungkan sampai setiap mau doa bersama mereka selalu mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Ya, disebutkan di dalam penjelasan beberapa penjelasan para ulama bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya ini Al-Jilani kan terkait dengan nama tempat, bukan Jailani. Orang kita itu lidahnya apa Jailani gitu ya. Yang betul itu adalah Al-Jilani. Ya Al-Jilani, bukan Al-Hilani, bukan. Ini jangan Hiloni ini orang Jawa ini nanti. Jadi Al-Jilani ini seorang ulama sunnah. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sebenarnya ulama sunnah. Ya beliau ini adalah ulama sunnah, karena dalam beberapa kitab-kitabnya itu dinukil oleh para ulama, termasuk dalam kitabnya Syekh Jamil Zainu, di dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu dinukilkan tentang kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menjelaskan dalam kitab tersebut tadi. Nah beliau ini ya, wafat sekitar tahun antara tahun 500 sampai tahun 600 Hijriah. Ya, ini beliau hidup ya 500 sampai 600 Hijriah. Nah, beliau ini termasuk orang yang diagung-agungkan tentang tentang keutamaan beliau, tetapi tidak diagung-agungkan tentang di dalam kitab-kitabnya yang kemudian disampaikan. Kitab-kitab akidah beliau luar biasa dalam kajiannya, justru melarang tentang melakukan hal-hal yang bersifat tawasul dengan cara yang batil yang menyebabkan perbuatan syirik besar ini. Itu banyak sekali kitab-kitab beliau menjelaskan seperti itu. Tapi justru karena beliau ini orang soleh, seorang ulama, ya, lalu diagungkan sampai sekarang ini diagungkan kedudukannya, tapi tidak diagungkan ilmunya yang mengajarkan tentang tauhid dan melarang lawan dari tauhid perbuatan syirik. Ini kan justru aneh. Sama ketika orang Islam yang mengakui Rasulullah SAW bahwasanya beliau itu seorang hamba Allah dan juga seorang Rasul. Itu kan dalam rukun Muhammadur Rasulullah. Ya, beliau seorang hamba itu sama diciptakan dengan orang lain, sama seperti kita juga dari satu tanah. Tetapi ada rukun yang kedua, beliau seorang Rasul yang bedanya dengan kita. Makanya dua rukun ini menafikan ifrat. Ifrat itu berlebihan, mengkultuskan. Yang kedua tafrid. Tafrid? Meremehkan. Apa yang diremehkan? Ajarannya beliau. Tapi justru ini malah sebaliknya, beliau diagung-agungkan, ya, diagung-agungkan, didudukan punya sifat rububiyah seperti Allah Ta'ala yang dituangkan dalam bait syairnya Abu Ja'far Al-Barzanji, Assalamualaikum ya mahiyat dunub, salah satunya, salam sejahtera untukmu wahai Nabi, wahai penebus dosa. Tapi ketika sebaliknya ajarannya beliau diremehkan. Ajarannya beliau diremehkan. Diremehkan? Ya, salah satunya seorang kiai yang beberapa tahun lalu meremehkan sunnahnya yang beliau ajarkan. Orang yang jenggoten itu orang yang bodoh, semakin panjang jenggotnya semakin goblok katanya. Itu ucapannya beliau, nggak tega ngomong goblok itu sebenarnya. Ya, tapi ini kita nukilkan omongannya seorang kiai itu. Ini malah diagungkan,
secara fisiknya padahal dilarang. Tapi sebaliknya kita tidak boleh meremehkan ajarannya, malah diremehkan. Ya, malah diremehkan. Ini sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Beliau ulama sunnah sebenarnya. Karena beliau adalah orang yang tidak sama seperti Al-Hawaj, Al-Badawi, terus apa ini, Rafi'i, ini tokoh-tokoh sufi ini, ya. Tapi beliau ini bukan orang sufi sebenarnya, ya. Ulama sunnah beliau ini, ya, ulama sunnah beliau ini. Karena dalam kitab-kitabnya itu mengajarkan tentang tauhid sebenarnya. Cuma apa yang terjadi pada saat itu karena kesolehan beliau, karena kealimannya beliau, sehingga apa? Inilah yang kemudian orang-orang yang sufi hadir dalam majelisnya sekedar apa? Mengaku sebagai muridnya, lalu kemudian mengagung-agungkan beliau. Ini banyak. Makanya seringkali ada penceramah-penceramah di negeri ini yang sering mengatakan, oh kami ini orang-orang sufi, sanatnya terhadap ulama-ulama sunnah. Itu hanya kebohongan. Mereka hanya hadir dalam majelisnya begini lalu mengaku sebagai muridnya. Umpamanya antum hadir seperti ini cuma sekali dua kali umpamanya, lalu kemudian antum mengaku anak muridnya, murid anak begitu kan, padahal cuma hadir dalam satu dua kali majelisnya saja. Nah, banyak orang-orang sufi seperti itu, hadir dalam majelisnya orang-orang sunnah, ulama-ulama sunnah, lalu kemudian dia mengklaim saya itu muridnya ulama sunnah ini, ulama sunnah ini. Nah, ini yang sering disampaikan oleh siapa itu yang dari muda itu, Dr. Ar-Razi itu. Suka anak ketawa sendiri, oh dibilangnya orang ahli sufi itu, kemudian dia dulu itu muridnya ulama sunnah ini. Kita nggak bisa dibodohin seperti itu. Cuma kalau orang awam ya gampang dibodohin seperti itu akhirnya. Jadi ini beliau ini seorang ulama sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah ada tuntunannya dalam berdoa melafazkan ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah? Tidak ada tuntunannya, karena ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Ini termasuk tawasul dengan cara yang batil, menghadirkan arwah. Ya, itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Terus pertanyaan terakhir, Ustaz, mana yang dimaksud seseorang telah melakukan syirik akbar dengan mendoakan menyembah selain Allah? Orang di luar Islam kah atau orang Islam sendiri yang melakukan ritual-ritual pergi ke kuburan ngalah berkah? Justru orang Islam. Ya, orang kafir, ya mereka nggak meyakini itu mereka. Jadi orang-orang kafir tidak meyakini itu, mereka justru orang Islam yang ngalah berkah seperti ini. Maka ini termasuk menyembah kepada selain Allah yang seperti ini. Ya, jadi kenapa orang-orang yang menjadikan kuburan itu kemudian dibangun masjid, tempat ibadah? Itu kan dulu pada zaman ya Rasulullah SAW mendapatkan ceritanya dari Ummu Salamah yang ketika menjadi istrinya beliau, tapi sebelum menjadi istri beliau menjadi istrinya Abu Salamah ketika berada di negeri Habasyah, melihat orang Yahudi dan orang Nasrani jika mati dari orang solehnya, lalu mereka mengubur jenazah orang soleh itu, lalu setelah itu membangun di atasnya sebuah tempat ibadah. Nah, ini kemudian diikuti oleh orang Islam. Sehingga beliau mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Jadi ini justru orang Islam yang melakukan seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali Anda cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang Anda sampaikan baik buat Anda maupun buat antum, dan akhirnya Anda tutup di dalam kajian hari ini ya dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.